kemarin itu buat bikin sepeda sepeda konvensional menjadi sepeda listrik tenaga Hmm. matahari, Pak. Kalau udah crack nggak bisa dipakai lagi, Pak. Itu harus dibuang. Nah, saya Ah, memikirkan gimana caranya raket yang dibuang ini bisa dipakai lagi, Pak, dengan rasa hmm. originalnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat alumni, selamat pagi. Jadi mulai April 2026, alumni punya acara baru. Jadi kita akan wawancara satu demi satu sahabat-sahabat alumni yang inspiratif. Eh, Semoga bisa menjadi penyemangat kita berorganisasi. Jadi untuk yang sahabat alumni pertama yang akan kita wawancara adalah Herwin Riyadi. Selamat datang Herwin Riyadi. Silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Herwin Riyadi, jurusan Teknik Mesin BP 12 di Universitas Negeri Padang. Ya, terima kasih. Jadi lahirnya di mana Herwin? Saya lahir di Pariaman, Pak. Oh, Pariaman ya. Iya ya. Pariaman. Nah, coba ceritakan masa kecilnya sehingga sampai kuliah di waktu itu sudah FT ya, bukan FPTK lagi ya. Sudah FTUNP ya. Udah FT, Pak. Iya, Udah jadi FT. Ya. coba ceritakan dari masa kecil sehingga sampai bisa masuk FTUNP. Nah, ceritanya gini, Pak. Iya, Nah, awalnya itu saya sekolah mulai SMK-nya ya, Pak. ya, Saya SMK 1 Pariaman. ya. Ah, Pertama, kenapa saya bisa masuk di Universitas Negeri Padang? Karena saya mulai SMK itu udah mulai berinovasi-inovasi kayak lomba teknologi tepat guna. Saya Oh, pernah juara satu di Sumatera Barat di bidang oh, teknologi tepat guna. Terus di bidang di pas sekolah di utusan sekolah waktu itu pas pula saya waktu kelas 2 atau kelas 3 itu, Pak. Saya waktu itu ada lomba permesinan Sumatera Barat. Waktu itu rektornya bilang, Siapa yang juara 1, 2, 3 tanpa tes masuk ke Universitas Negeri Padang." Alhamdulillah oh, saya dapat juara dan dengan sertifikat itu saya bisa masuk ke Universitas Negeri Padang tanpa tes, Pak. oh, tanpa tes ya. Ya, Iya. tanpa tes. Jadi Alhamdulillah, Pak. kalau dulu ada PMDK, sekarang bisa lewat jalur prestasi teknologi. Ya, itu Iya, palingan ya kesempatannya di jalur saya itu palingan ya beberapa segelintir orang aja, Pak. Karena saya iya, mengikuti iya, lomba waktu itu kan. Dan iya, iya, dijanjikan oleh rektor apa dekan itu. Saya lupa, Pak, antara rektor apa dekannya waktu itu. iya, Jadi iya. pas SMK itu saya udah mulai berinovasi, Pak, kayak buat alat-alat pertanian terus yang lain-lain. Setelah itu saya masuk kuliah di Universitas Negeri Padang. Waktu itu saya di luar Universitas Negeri, di luar kampus saya mengikuti lomba-lomba juga, Pak. Jadi saya waktu itu minta izin kayak Pak Arwizat waktu itu dia sekretaris jurusan teknik mesin. Jadi Oh, ya wakil ketua jurusan teknik mesin. Jadi waktu itu karena saya minta izin ditawarin lah sama tahu lah bapak ini saya sering ikut lomba. Minta sertifikat-sertifikat saya yang sebelumnya. Jadi tertarik bapak itu. Jadi hmm. diikutkan saya ke PKM, Pak. PKM itu Oh, pekan program kreativitas mahasiswa itu iya. tiap tahun. Oh, ketika masuk ya PKM itu, ketika awal masuk kuliah Iya, kita atau awal setiap masuk kuliah. tahunnya? Ya, ketika awal masuk ya. Oh iya. Oh, sebelumnya waktu di SMK itu, waktu berinovasi itu yang dibuat apa alatnya itu? Atau Itu alat multifungsi, Pak. Alat iya. apa namanya? Alat untuk usaha keripik singkong dan Ah, untuk apa namanya? Penyerbuk kelapa, Pak. oh, digunakan ya, sudah digunakan Sudah ada digunakan, yang Pak. Dan itu sudah sudah saya bermanfaat. perjualbelikan waktu SMK, Wah, Pak. iya, iya. Itu
semangat berinovasi, berkreasi itu apakah karena ada sosok yang menginspirasi gitu? Apakah guru atau teman atau orang tua gitu? Yang sosok menginspirasi itu adalah orang tua saya yang laki-laki, Pak. Oh, Ya, iya, iya. karena saya di rumah ada workshop kecil-kecilan, Pak, ada mesin bubut, ada Oh, mesin las, karena itu saya apa yang kita terbayang kalau kita ada workshop pasti bisa di apa, dieksekusi. Tapi kalau kita ada ide, nggak ada workshop, jadi ide kita itu ya terbuang cuma-cuma. Intinya ada iya. tempat mengekspresi lah. Jadi di sanalah saya mulai dari SMK, setelah itu ikut-ikut PKM dengan Pak Rizat, alhamdulillah, Pak. Kan saya, 3 tahun kuliah, 2 tahun itu lulus PIMNAS, Pak. Dia kan PKM, Oh, PKM itu tingkat se-provinsi. ya, ya. Setelah lulus provinsi, setelah itu, tingkat nasional namanya PIMNAS, Pak. PIMNAS Iya, itu iya. Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Alhamdulillah saya 2 tahun lulus di bidang di lomba itu, Pak. Karya. Oh, Jadi iya, iya. waktu itu yang ikuti ya kayak kayak, universitas-universitas yang ternama lah, Pak, IPB, ITB, UGM, yang oke, universitas se-Indonesia. Waktu itu, tahun pertama tuan rumahnya waktu itu di Universitas Mataram, Oh, itu di Nusa NTB. Tenggara ya? Nah, Nusa Tenggara, Pak. Oh, iya, ke Lombok sana. Ya, kelompok. Iya, Terus yang tahun kedua saya ikut di Undip, PIMNAS di Undip, Universitas Diponegoro. Alhamdulillah lulus lagi, Pak. oh, iya, iya. Masih bidang waktu itu membuat pertanian juga, Pak. Kayak saya membuat alat pertanian kayak apa namanya? Kayak pertanian yang Hmm. masuk apa dari jerami yang masih padi yang masih dijerami terus dimasukkan. Orang kan Oh, dua pengolahan, Pak. Saya membuat iya. supaya satu pengolahan aja lebih efisien. Oh, itu terus dikembangkan atau sampai di mana kelanjutannya tuh? Kan sangat Nah, berguna sebetulnya alat itu tuh. ya namanya ya di Indonesia kita semua tahu aja, Pak. Pengembang-pengembang itu ya mati di situ aja, Pak. Kalau Oh, kita nggak ngembangin sendiri akan, kalau kita mengharap support dari pemerintah itu agak-agak hmm. susah, Pak. Kalau kita Iya, mengembangnya iya. dari kita pribadi sendiri, kayak mesin yang saya buat di SMK itu, Pak. Itu saya buat sendiri, Pak. Itu ya Hmm. sekedar dilomba-lombakan aja, tapi nggak ada perhatian dari pemerintah, nggak ada dibuat unitnya Oh, sekian berapa atau dibagikan kayak orang-orang yang lebih membutuhkan, nggak ada, Pak. Sekedar iya, ya iya, iya. habis ya gitu aja. Tapi desainnya masih disimpan kan ya? Masih, Pak, masih. Iya, iya. Kalau suatu saat misalnya ingin dikembangkan lagi kan bisa dibuka-buka kembali gitu ya. Ya, yang Iya, iya. tahun ketiga waktu itu nggak sampai ke PIMNAS, Pak. Tahun Ah, ketiga saya buat alatnya agak mustahil waktu itu, Pak. oh, Ah, apa itu? alat alatnya itu buat, alat, pembangkit listrik free energi, Ah, tenaga perpetual mesin. Itu ada dosen-dosen saya dan nentang semua, Pak. Tapi saya kalau nggak saya coba sendiri saya nggak tahu jawabannya apa kan. iya. Nah, Akhirnya jadi itu. akhirnya jadi tapi gagal. Oh, Ya. nggak ada keinginan untuk memperbaiki kegagalan itu supaya betul-betul Ada, Pak, jadi. tapi terkendala di ya salah satunya semua itu butuh modal, Pak. Butuh modal, Hmm. tenaga, dan waktu. Pertama kali itu modal, Pak. Kita namanya mahasiswa, apalagi ya saya cuman dari keluarga sederhana untuk mengembangkan itu semua modalnya Oh iya, langsung sayang apa sekali terbatas. ya. Tahunnya Ya, tahun berapa itu? Sekitar kalau masuk 2012 berarti sekitar 2014 lah ya atau 2015. ya. Iya, sayang sekali tidak terpantau genom. Kami kan alumni ngadakan genom 2022 Oh, ya. untuk mengenali karya-karya mahasiswa lalu diberi Ya. apresiasi. Terus Tapi kelanjutannya bagaimana? ya, alhamdulillah, Pak, waktu itu, Pak RBZ waktu itu Hmm. sangat apresiasi itulah. Saya ditawari waktu beasiswa full beasiswa bidik misi, Pak. Iya. Jadi semua uang masuk yang saya bayar dulu dibalikin lagi dan dikasih setiap bulan insentif dari pemerintah, dari beasiswa itulah, Pak. Oh iya, iya, iya. Nah, saya mau nanya, kan salah satu ciri-ciri karya ilmiah, kalau misalnya karya-karya dari Herwin itu mau dikategorikan ilmiah, salah satunya kan nanti harus bisa ada semacam landasan teoritis gitu kan, atau model-model matematika di samping alat begitu. Apakah Ya, waktu itu ya. sampai ke sana nggak? Atau sekedar membuat alat? Kalau misalnya begini, kalau misalnya ingin dijurnalkan karya itu kan mesti ada analisis teoritisnya ke belakang. Apa sampai ke sana waktu itu ya?
Ada Pak, tapi sekedar dasar-dasarnya aja Pak. Oh iya iya iya. Iya baik-baik. Nah, kemudian eh, ketika di ketika sudah wisuda sampai ke Batam itu ceritanya bagaimana? Kok memilih Batam gitu? Ceritanya gini Pak, waktu itu ya setelah tamat saya coba lamar-lamar BUMN lah Pak. Sudah Ah, beberapa kali saya lamar, terus gagal. oh, Kalau kita coba-coba lamar otomatis kita butuh biaya Pak, butuh transportasi. Jadi oh, daripada terlalu banyak orang tua membiayai saya untuk tes ke sana ke sini, hmm, jadi saya memutuskan waktu itu ada Pak Agam dosen teknik mesin Pak. Dia iya. Erwin di Batam itu banyak banyak lowongan kerja apalagi buat mesin. Nah, saya memutuskan waktu itu pergi Oh, merantau ke Batam Pak. Alhamdulillah waktu itu saya merantau ke Batam, cuman kurang kurang dari seminggu saya udah dapat kerja di bagian oh. desain engineer waktu itu. Oh, dengan itu ya, dukungan dokumen tadi prestasi-prestasi itu barangkali dibawa Nah, ya, ya, sehingga salah cepat satunya itu dapat Pak. kerja. Ya, ya. Dulu Setelah waktu ke itu BUMN itu kenapa nggak ditunjukkan dokumen prestasi itu supaya bisa diterima gitu? kalau BUMN itu Pak, kalau BUMN kan tesnya itu awalnya itu kan melalui tes akademik dulu Pak. Tes koran, tes ini, tes Oh, itu, nggak langsung wawancara. Kalau langsung wawancara kita enak menunjukkan hal yang semua itu. ah, iya iya Saya, iya saya, iya saya nggak bisa menunjukkan dari awal Pak. Orang itu iya tesnya tes tulis dulu. Kalau lulus tes tulis, sekian iya. banyak tes tulis, baru kita tes wawancara. Ah, baiklah. Kalau di Batam kan praktis ya, tanpa tanpa banyak Ya, cerita, tunjukkan hasilnya atau prestasi nah, diterima gitu ya. ya. Kalau di Batam waktu itu saya kerja di Batu Aji Pak, PT Hijrah Prima Utama sebagai desain Oh, engineer. Setelah itu mungkin ya desain engineer saya baru baru fresh graduate, belum ada pengalaman kali, sedangkan tekanan kerjanya berat, Pak. Jadi waktu itu saya sekitar belum 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 cukup 1 tahun lah, Pak. Saya memutuskan, sedangkan tekanan kerjanya berat, tapi enggak sedangkan gaji yang saya terima waktu itu masih gaji training, Pak. Jadi saya memutuskan enggak sesuai lah, enggak balance ya yang ya saya ya. bikin. Jadi saya memutuskan resign waktu itu, Pak. Memutuskan resign. Setelah itu saya diterima di PT Eco Green Chemical yang di Kabil, Pak. Oh, ya ya, tahu tahu ya, yang arah Ya. mau ke pelabuhan sana ya. Ah, iya, Lampu Pak. merah lurus saja itu ya. Ya. Di sana itu, Pak, tesnya tuh kayak semi BUMN, Pak, tesnya. Ah, Ada tes korannya, ada tes akademiknya. Alhamdulillah waktu itu saya lulus, Pak. Lulus tes akademik, tes yang iya. lain, tes kesehatan. Tuh sebelum kesehatan tuh wawancara dulu. Alhamdulillah sampai saya kayak wawancara. Sertifikat itulah saya tunjukkan, Pak. Terus gambar-gambar yang saya bikin itulah saya Oh, presentasikan. Di sana lah orang tuh tertarik dengan merekrut saya, Pak. iya iya iya. Ketika masih di PT Hijrah itu berarti bekerja sebagai desainer ya. Ya, desainer engineer. Jadi berhadapan dengan software untuk desainer juga membuat-buat Ya, desain itu. ya. Waktu itu pakai apa itu softwarenya itu? AutoCAD, Pak. Pakai AutoCAD ya? Wah, itu pengalamannya berarti terbawa terus ya. Oh, berarti Ya, sejak kuliah juga sudah pakai itu ya AutoCAD ya? kita pakai. Ya, tapi Iya, dasar-dasar aja, Pak. Ya, sebenarnya kalau kita nggak ngembang sendiri ya susah kan. iya, Kita harus iya, iya. ngembangin sendiri intinya, Pak. Iya, 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 iya. Ya itu sampai berapa tahun tuh di Eco Green tuh? Aku Green cukup lama juga sih, Pak. 5 tahun. Kalau Oh, bagi saya 5 tahun udah lama, Pak. Tapi iya, nggak tahu iya. kalau bagi orang lain kan. Sama, saya juga paling lama 5 tahun. Saya waktu itu di Eco Green 2016 sampai 2021, Pak. Pas Iya, lima iya. tahun, Pak. Saya masuk bulan 11, keluar bulan 11. Iya, iya, Sebelum iya. saya keluar itu saya udah ditawari Pak sama Hmm, atasan saya, Win, nanti kalau kamu bisa tugas ini nanti kamu gantikan saya katanya. Dengan saya jawab dengan candaan waktu itu Pak. hmm. Pak, mohon maaf sebelumnya Pak, sebelum saya bisa menggantikan Bapak mungkin saya udah resign duluan. Rupanya betul Pak, diaminkan sama malaikat. Iya, iya, iya. Ya, Waktu itu pengalaman apa yang paling menarik di Eco Green itu? Atau tugas terberat apa? Bisa jadi tugas terberat itu yang paling menantang kan? paling menantang itu apa? Saya terakhir itu sebelum saya resign ada tugas yang cukup menantang lah Pak. Bagi saya. Saya waktu itu Iya, saya disuruh gambar spare part yang agak ribet lah Pak. Jadi iya. yang spare part ini ada beberapa item. Jadi itemnya tuh nggak ada gambar sama sekali Pak. Ah, Nggak ada gambar dari yang sisi pembikinnya dulu. Jadi saya disuruh ngambil dimensinya, semua semua dimensi sampai ukuran dalam, diameternya, semuanya lah Pak, ketebalannya. Jadi
terus saya pindahkan ke dalam bentuk gambar supaya bisa diproduksi. Iya, 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 iya. Oh, Aturannya alat itu misalkan originalnya, misalkan kita order kayak originalnya Pak, itu ada sekian ratus juta Pak. Misalkan ya. kita bikin kayak originalnya, misalkan harga barang tuh 200 juta. Dengan kita bikin gambar sendiri, kita bisa hampir 2 kali lipat menurunkan harga Pak. Dengan harga 100 juta bisa menghasilkan dengan benda yang sama, spare part yang sama. Oh. Wah, itu luar Alhamdulillah. biasa tuh ya. Alhamdulillah waktu itu tiap tahun Pak, saya dalam satu tim itu ada 15 orang Pak. Dalam satu tim itu cuma jatah nilai A cuma 2 Pak. Tapi nggak disebutkan. Tapi saya tengok cuma 2 yang boleh jatah A. Kalau terlalu banyak jatah A, berarti bonusnya kurang juga Pak. Di Eco Green itu ada bonus tahunan Pak. Oh, Jadi oh. ya, jadi waktu itu saya kalau saya kerjanya pastinya walaupun nggak ada atasan saya kerja tetap sama Pak. Saya sesuai. Saya digaji di sana buat kerja kan, bukan buat main-main. Terus alhamdulillah saya dapat A tiap tahun, alhamdulillah Pak, istilahnya, eee, es pengaruh nilai A itu Pak, itu pengaruh nilai A itu ke bonus Pak. Saya terakhir dapat bonus sebelum resign Pak, totalnya itu 23 juta Pak. Oh, maksudnya tadi tuh penilaian tahunan itu ya, Ya, appraisal itu. penilaian tahunan Pak ya, itu pengaruhnya ke bonusan, Ah, ke bonus iya, iya, tahunan. iya, iya, iya. Pak bayangkan dapat nilai A itu dapat bonusnya misalkan 23 juta, B misalkan Iya, 18, misalkan C 15, itu pengaruh iya, kali Pak. iya, 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 benar, benar, iya, iya, iya. Terus pas saya resign itu ya atasan kan langsung kejut kan, ini nggak ada angin, nggak ada hujan langsung resign. Terus manajer saya bilang, "Kenapa kamu resign kan? Kan kamu udah enak di sini," katanya. Mohon maaf sebelumnya Pak, saya resign bukan ya pindah kerja tempat lain, saya pengen buka usaha sendiri Pak. Saya buka usaha itu Oh, bukan toko olahraga, saya buka fabrikasi juga dulu Pak, kerja sama sama kawan. Fabrikasi terus badminton, langsung 2 usaha saya kerjakan waktu itu Pak. oh, iya, iya, fabrikasi sama sport itu ya. Iya, iya, iya. Ya, Sudah ada oke. pelanggannya waktu itu, Yang mana nih Pak? Yang yang sport atau yang fabrikasi, yang fabrikasi. verifikasi sudah ada Pak, karena Oh, namanya kerjasama itu kan pasti ada kendala Pak, istilahnya namanya baru-baru kita usaha, namanya kerjasama mm. ya, banyak kendala lah Pak, akhirnya Oh, saya iya, iya. nggak sampai 1 tahun waktu itu Pak, nggak Itu sampai 2 tahun. kerjasama itu sesama alumni atau Iya sama dengan alumni orang Pak, lain? jadi alumni Oh, alumni iya, kita iya. tuh dia ada PT, jadi dia pengen buka cabang workshop, jadi workshop-nya itu saya yang jalankan sepenuhnya Pak, saya Iya, yang cari iya, iya, iya. karyawan, saya yang bikin gambarnya, saya yang cari job sendiri, semua saya kerjakan Pak. Itu pelanggannya kawasan mana tuh? Dari kawasan ke industri kawasan. Ya Kak, waktu itu saya buka di kawasan Batam Center, Pak. Kalau Ah, kamarnya sih banyak umum sih, Pak, iya, iya, daripada iya, PT. iya, PT ada juga, Pak, tapi kebanyakan umum. iya, iya, iya. Iyalah. Oh, terus akhirnya membuka sendiri gitu ya? Akhirnya waktu itu dengan berjalannya waktu, sedangkan toko olahraga ini mulai maju, Iya. sedangkan itu kalau kerja sama gitu itu, masih masih ada kendala, saya memutuskan untuk keluar, saya fokus ke usaha saya sendiri, Pak, yang saya kelola 100% sendiri. Yang olahraga itu bidangnya. Ya, saya buka usaha olahraga apa sekarang, Pak, eee, saya buka usaha Hmm. di bidang olahraga khususnya dunia badminton, Pak. Oh, iya, 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 iya. Untuk Ya. bulu tangkis ya. Ya Bulu kan tangkis. prestasinya di situ kita kan ya. Ya. Memang kita Kalau itu untuk spesialis. olahraga bulu tangkis, Pak, itu hobi bisa dibilang tuh Iya. saya nengok-nengok juga, Pak, apa pasaran yang usaha yang dibuka. Saya tengok badminton ini cukup menjanjikan, Pak, soalnya olahraga nomor 1 di Kota Batam, Pak, yang saya tengok. Oh gitu ya soalnya ya. Ya. Iya, iya, benar ya. Ya sekarang Ja tuh selain badminton yang berkembang apa? Yang tenis meja lapangan kecil itu apa? Padel atau apa tuh? padel, Pak. Padel itu yang lagi rame tuh. Iya, Ya. iya, iya. Jadi saya buka usaha badminton itu Pak, saya masih ada inovasi Pak, walaupun Ah, iya. badminton saya ada inovasi. Di Batam itu orang rata-rata kan berduit kan Pak. Kalau Iya, berduit iya. orang pakai raket mahal Pak. Satu raket itu kayak raket kayak gini Pak. Nah, iya, 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 Satu iya. raket yang saya pegang ini Pak, harganya 2.900.000. Ah, iya ya. Mahal Ya, juga ya. mahal Pak. Kalau ini yang tipe pro-nya Raket-raket Pak. sudah jadi, sudah ada netnya, sudah ada Ya, kalau atau dipasang senar frame-nya itu aja. tergantung Pak. Pasang senarnya ada yang 125, 150 Oh. kalau dipasang senarnya. Oh, itu frame-nya aja 2 juta itu. Iya, frame-nya aja Pak. Ah, iya, 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 iya. Macam-macam Pak, ada yang harganya 2 juta, 3 juta, 4 juta malahan, ada 5 juta Pak. Oh, Jadi jadi salah satu usahanya tuh ya itulah menyediakan raketnya itu ya. Indonesia, Oh, iya, iya. jasa pasang senarnya juga Pak. Ini inovasi Iya. yang saya bilang tadi itu Pak, Iya. saya bikin kan raket ini kalau
kalau kita main, otomatis kita ada rekan main kan. Ya, Pas ya, kita main itu pasti kadang dari sekian puluh kita main, sekian ratus pasti ada sesekali kita benturan sama kawan, rekan kerja, rakyatnya benturan. Jadi ya, kalau ya. rakyat itu dia pantang benturan Pak. Kalau udah benturan dia patah, Ah, crack. iya, iya, iya. Ya, kalau udah crack nggak bisa dipakai lagi Pak. Itu harus dibuang. Nah, saya Ah, memikirkan gimana caranya raket yang dibuang ini bisa dipakai lagi Pak dengan rasa hmm. originalnya. Itu alumni harus tahu nih yang hobi badminton nih. Ya, Itu penting itu. Jadi nah kalau jadi alumni alumni yang suka bulu ya, tangkis bisa hubungi Herwin Umar Riyadi Umar Sport untuk mendapatkan frame bulu tangkis yang bisa di apa namanya seperti itu. di repair. Bisa lebih long lasting ya, bisa lebih lama Ya, digunakan gitu. ya. Jadi ini saya repair ini Pak bukan satu kali, misalnya satu kali, dua kali, tiga kali langsung jadi. Ya Hmm, beberapa kali eksperimen ya. Sedangkan penemu lampu aja Pak sekian ribu kan baru berhasil. iya, iya tuh. Jadi Iya, saya apa namanya beberapa kali eksperimen wa- baru dapat cara terbaiknya Pak iya, iya. dengan tidak mengurangi ke apa nih tidak mengurangi rasanya dan rasanya pun Hmm, masih rasa original. Raket ini kalau misalkan kita sambung-sambung biasa aja Pak, misalkan orang iya, misalnya nyambung pakai sok dari dalam Pak, dikasih iya. pen, kasih sok. Kalau saya Pak tanpa pen tanpa sok. Ah, Ah, bisa karena itu rasanya masih rasa original. Tapi kalau kita pakai pen pakai sok, kalau orang-orang luar sana itu pakai itu hmm. udah beda rasanya Pak. Itu berat jadi raketnya Pak. Ini memang kelihatan DNA-nya seorang inovator. Itu kelihatannya bagaimana? Apakah DNA inovator itu menular ke anak nggak? Anak saya baru 6,5 tahun Pak, belum nampak Pak. Oh iya, nanti kalau udah Ya, besar mungkin baru kelihatan ya. ya, tambah Iya, Pak. ya mudah-mudahan Mudah-mudahan. gate inovatornya menurun, Ya, berlanjut. insya Allah Pak. Karena kita kan memang krisis tuh kekurangan orang yang mau berinovasi seperti itu kan. Iya. Selain bulu tangkis, saya dengar kemarin kan ada sepeda tuh. Ya Pak. Itu gimana tuh sepeda yang pakai sel surya? Ya, saya kemarin itu buat bikin sepeda sepeda konvensional menjadi sepeda listrik tenaga Hmm. matahari Pak. Iya, 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 iya. Nah, jadi awalnya itu waktu itu saya pengen beli motor buat buat transport anak sekolah kan. Jadi motor saya bawa atau sepeda listriknya saya bawa ke toko buat transport. Jadi sepeda motor satu lagi saya tinggal di rumah. Saya kebetulan saya ada sepeda konvensional di rumah kan. Saya pikir Iya. gimana sepeda konvensional ini bisa digunakan dengan tidak membutuhkan tenaga. Saya mikirnya kenapa saya nggak buat pakai tenaga pakai apa namanya sepeda Hmm. listrik tenaga matahari. Iya, Di iya, sanalah iya. awal timbul idenya itu, Pak. Iya, Walaupun iya. saya bukan orang listrik, tapi beberapa kali coba saya mampu saya lah Iya, iya. kelistrikannya. Terus kalau 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 kerangka yang lainnya saya 100% buat sendiri, Pak. Saya di rumah ada mesin las, mesin gerinda, mesin bor. Cuman tiga itu modal dasar saya, Pak, bikin sepeda listrik tenaga matahari. Iya, iya. Jadi Iya, iya, iya. yang buat sepeda listrik Pak sebenarnya kan sekarang kan belum 100% fix Pak. Sebenarnya masih butuh pengembangan. Kayak panel suryanya Pak. Panel surya tuh sekarang saya pasang itu berat Pak. Hmm. Jadi kurang efisien. Jadi saya udah dapat panel suryanya yang ringan dan fleksibel, bisa dibentuk. Yang kedua, motor listriknya Pak. Motor listrik yang saya pakai itu putaran cepat. Kalau putaran cepat otomatis tenaga kurang. Saya udah Iya. dapat motor udah pakai gearbox. Jadi tenaganya besar, jadi enak digunakannya. Yang Iya. ketiga saya mau kayak kelistrikannya boxnya kan masih box-boxnya ala kadarnya Pak. Iya. Istilahnya udah jadi udah. Terus kelistrikan harus dirapikan juga ya. Yang terakhir tuh terus baterainya Pak. Baterainya emang harus khusus buat penyimpan yang tahan lama. Sekarang kan saya pakai apa Pak? Pakai apa namanya? Pakai aki motor Pak. Saya buat gabung jadi 4. Kalau aki motor kan 12 volt Pak. Kalau Hmm. Jadi Iya, iya. saya gabung jadi 4. Jadi saya gabung ke listriknya jadi seri paralel. Jadi saya jadikan satu, baru jadi 24 volt, Pak. Oh, iya, 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 iya. Iya, ya menarik tuh. Itu selain dua tadi bulu tangkis dan sepeda, itu apa Ya. lagi itu yang diinovasikan di bidang perangkat olahraga itu?
Kalau untuk sekarang ya yang terakhir sepeda itu, Pak, Sepeda dan itu ya? yang sebelum sepeda inovasi Iya di iya iya. bidang badminton ini, Pak. Soalnya bisa dibilang, Pak, se-Indonesia orang yang bisa servis raket patahnya yang bisa dipakai Mhm. betul-betul bisa dipakai itu cuman segelintir toko aja, Pak, yang bisa Iya iya mereferensi iya itu. iya. Iya iya, Sedangkan benar benar toko-toko ya. besar di Batam nggak bisa, Pak, soalnya dia ya kita butuh eksperimen sendiri kan, nggak bisa Iya iya langsung. iya iya iya. Iya iya. Baiklah jadi rekan alumni, jika ada yang hobi bulu tangkis, kemudian Ya. bersepeda, hubungilah rekan kita sesama alumni Herwin Riyadi Umar Sport. Alamatnya di mana tuh? Alamatnya Umar Sport di Taras, Batam Center, Pak. Blok D3. Iya iya iya, baik baik, iya iya. Nah sekarang kita ke organisasi nih, ke Ya, alumni nih. Coba ya, saya mau ngobrol sedikit ke masa lalu ya. Ketika tahun 1908, zaman kemerdekaan sejarah itu, kalau kita ingat ya, Pak. zaman dulu. Waktu itu kan kita Indonesia itu berjuang secara fisik, bertempur kan beratus tahun tidak berhasil kan, selalu kalah sebenarnya di medan Ya, peperangan. Sebutlah pahlawan-pahlawan yang gugur kan. Lantas sejak 1908 berubahlah cara berjuang dari perang fisik menjadi diplomasi kan. Maka ketika itu alumni sarjana kedokteran sekolah Stovia zaman dulu itu kan lalu berkumpul. Jadi alumni-alumni sarjana kedokteran berkumpul, lahirlah Budi Utomo sebagai Kebangkitan Nasional. Dan relatif tidak lama, 40 tahun berikut 40 1908 ke 45 itu berapa tahun? Sekitar 40-an tahun jadilah Indonesia merdeka begitu kan. ya, Pak. Jadi sarjana berkumpul jadilah Indonesia merdeka. Nah, 2026 ini kita kan punya organisasi nih. Dan di situ tempat berkumpulnya sarjana juga sebenarnya. Ada sarjana teknik, ada sarjana pendidikan teknik. Lantas apa yang bisa kita buat untuk Indonesia gitu. Kalau 1908 dulu membuat Indonesia merdeka, nah kita ini sebaiknya secara organisasi sarjana-sarjana berkumpul, apakah kita akan, apa yang kita bisa perbuat untuk pendidikan atau inovasi seperti Herwin gitu. Kira-kira gerakan apa yang bisa kita buat? Seandainya Herwin bertemu saya atau teman-teman yang saling dukung gitu, kira-kira peran alumni itu seharusnya bagaimana sih? Kan kalau dilihat problem kan sekarang banyak, pendidikan juga masih belum ada jalan terang gitu kan. Sementara UNP itu kan memang asalnya ke pendidikan dulu itu Ya, sebetulnya. Lalu ya. kemandirian teknologi juga masih belum jelas arahnya. Nah, kalau organisasi sarjana semacam kita ini kira-kira bisa berbuat apa itu kalau berkumpul tuh? Agak susah juga dijawab itu, Pak. Soalnya ya namanya kita alumni, kita kan belum besar, Pak. Hmm. Intinya kalau kalau nggak apalagi kita kalau pengen berbuat itu ya kita harus harus butuh campur tangan pemerintah, Pak. Seperti di Cina, Ah, Pak. Cina itu dari kecil-kecilan itu orang berinovasi itu dibiayai pemerintah, Pak. Sedangkan di Indonesia kalau tidak campur tangan pemerintah itu agak susah, Pak. Eee, oh, kalau kita mengharap alumni bisa-bisa aja sih, Pak. Palingan alumni yang dikasih itu ide, wawasan, gagasan. Sedangkan kalau bentuk modal mungkin ya kita segi alumni kita belum semua yang besar kan, Pak, iya terutama iya iya dalam usahanya. Intinya ya apalagi dalam berinovasi, berinovasi kita pertama itu kita butuh modal, Pak, iya iya uang lah istilahnya. iya iya Walaupun kita ada gagasan yang lain-lainnya ide, kalau kita nggak ada modal untuk bikinnya, itu akan susah, Pak. Sedangkan kita lihat contohnya, Pak. Sedangkan orang yang udah di dalam pemerintahan aja seperti Habibie, hmm. dia pengen mengembangkan pesawat aja sampai sekarang nggak jadi-jadi, Pak. Istilahnya nggak ada pesawat made in Indonesia. Jadi pesawat angkut, untuk transportasi, Iya Indonesia. Jadi sedangkan di Jerman dia sangat dihargai beliau. iya iya Sedangkan di Indonesia, sedangkan udah jadi presiden pun masih digulingkan dengan penemuannya itu. Jadi agak iya serba iya susah dengan kondisi Indonesia sekarang, Pak. Sedangkan banyak penemuan-penemuan yang lain Indonesia yang hebat-hebat, malahan orang itu pergi keluar, Pak. Kalau iya dia iya pergi di luar, malahan dia lebih dihargai daripada di dalam. Itu mungkin Bapak udah
Mungkin Bapak mungkin udah pengalaman sendiri lihat lihat lingkungan, terutama di Indonesia nih, Pak. Jadi, Iya, iya. ya kalau segi alumni ya ya pertama ya yang apa, yang dikasih utama itu ya gagasan, ide, terus kayak podcast ini, Pak, ini sangat-sangat penting menurut saya, Pak. Saya, Iya, ya saling bertukar pikiran, saling berinovasi tentang hal-hal yang, ya teknologi atau ya hal-hal lainnya, Pak. iya, iya, Menurut saya iya. begitu. Nah, ini nih salah satu nih kalau bicara teknologi kan. Ya, Pak. Agustus kan, Agustus saya agak lupa tanggalnya ya. Agustus itu adalah Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Hmm. Karena dulu Agustus tahun zaman Orde Baru pertama kali Nurtanio itu zamannya Menristeknya Habibie pertama kali mengudara tuh. Sehingga waktu itu dijadikan Hari Kebangkitan Nasional setiap bulan Agustus. Ya. Nah, menurut Herwin, baiknya alumni itu yang suka teknologi ngadain acara apa tuh pas bulan Agustus. Saya dulu di SMK 7 itu bersama Pak Kepala Sekolahnya waktu itu Baharudin Cetepu bersama guru-guru itu 8 bulan sebelum Agustus itu sudah persiapkan beberapa karya untuk dipresentasikan di Hari Kebangkitan Teknologi Nasional waktu itu zaman Hmm. COVID. Jadi temanya adalah teknologi untuk belajar di masa COVID. Ya. Nah, itu dulu persiapannya. Dan satu-satunya sekolah yang memperingati Hari Kebangkitan Nasional waktu itu di Batam SMK 7. Hmm. Nah, itu bahkan perguruan tinggi pun tidak memperingati itu gitu. Iya, iya, Pak. Nah, sekarang untuk tahun ini nih Agustus tahun 2026 menurut Herwin, ini ide saja Iya, jangan iya. jadi beban. Iya, Pak, Baiknya siap. kita itu karena di dalamnya juga banyak sarjana teknik kan, bukan lagi pendidikan tapi ada yang teknik murni. Kira-kira bagusnya buat kegiatan apa tuh? Ah, kalau menurut saya, Pak, dibikin kayak apa itu, Pak, expo expo di bidang teknologi. Jadi, semua alumni yang punya ide atau dalam bentuk alat bisa dipamerkan masing-masing. Jadi semua yang Oh, ada inovasi bisa dipresentasikan atau dipamerkan ke apa namanya, ke antara kita-kita, Pak, iya, atau ke umum. Jadi ya salah satunya itu, Pak, kalau menurut saya itu, Pak. iya. Atau macam video conference gini aja kali ya. Jadi yang punya karya persiapkan presentasinya, lalu kita adain video conference satu-satu presentasi gitu Bisa tentang bisa bisa karyanya. juga, Pak, ya. Kalau kita ngadain expo di suatu gedung ya ujung-ujungnya modal lagi, Pak. Iya, mending Luar kita biasa gini kan itu. ya, Ya, video conference lalu berapa orang Herwin, ada temannya lagi saya lihat kan yang di jurusan mesin cukup banyak komunitasnya. ya. Atau yang alumni elektronika, elektroinformatika, persiapan presentasi nanti di peringatan Hari Kebangkitan itu kita ngadain acara seperti ini, video conference, Ya, presentasi bagus demi juga. satu. Itu Ya, keren, keren sepertinya gitu ya, asik ya, ya asik kayaknya, Pak. asik tuh. Iya Tapi seperti lebih itu asik asik. lagi di gedung, Pak. Di Mana tahu ada gedung, donatur kan atau apa. iya menarik sih, coba di Ya, gedung karena kan ini sebetulnya Herwin persoalan kita kan kegiatan inovasi itu belum eee, tentu atau menarik gini, ke Pak, semua orang. misalkan misalkan, SMK berapa ngadain tadi, Pak? 7. Misalkan SMK 7 mengadakan itu, pasti di gedung ya, Pak? Pasti di Enggak di sekolahnya ya? sekolah, di sekolah. Jadi mana tahu alumni alumni, UNP khususnya FT bisa bisa gabung ke sana, Pak. Jadi kita nggak mengeluarkan Oh, biaya. Jadi kita bisa mempresentasikan apa yang kita temukan atau ide, jadi iya. anak-anak sekolah pun ikut inovasi berarti ya, Oh jadi gitu kan ya? dengan karya-karya itu orang-orang apalagi orang-orang pendidikan, Mhm. anak-anak sekolah lah ikut terinovasi. Kalau menurut Iya, saya ya duitnya segi modal pun kita minim, cuman bawa alat aja, iya, sedangkan realisasinya untuk anak sekolah itu sangat luar biasa untuk inovasinya, Pak. Itu anak sekolah tuh melihat itu, iya. kalau saya, Pak, kalau waktu sekolah itu saya suka lihat-lihat itu, Pak. Mhm. Dulu waktu sekolah ada nggak guru yang mendorong Herwin berinovasi? Guru SMK seperti itu? Ada satu orang, Pak. Ada ya? Oh iya Ada. menarik tuh. Iya, iya, iya. Nah lalu gini, itu tadi peran organisasi keluar kan. Nah sekarang
menurut Herwin sebaiknya apa yang dilakukan organisasi untuk memperhatikan anggota-anggotanya seperti itu. Kalau sekarang kan kita baru sebatas mengunjungi kalau ada anggota yang mengalami musibah atau ada pesta menikahkan anak, kita kan akan kunjungi dari segi sosial ya, Ya, hubungan Pak. sosial. Nah, menurut Herwin, kalau mau diperluas perhatian alumni ke anggota itu seharusnya bagaimana? Selain tadi kunjungan sosial itu, Untuk luas ya. Kalau sekarang belum. kan sebatas kalau ini aja dia ada alumni yang gini. Misalnya contoh yang di sana yang di Fakultas Ekonomi Bisnis UI itu. Ya. Salah satu kegiatannya adalah membuat alumni hub itu di sana di UI Ekonomi Bisnis. Alumni hub itu nanti bertemunya macam Herwin ini sedang butuh modal. Lantas alumni hub itu akan mempertemukan siapa yang bersedia memberikan modal kerjasama bisnis, ketemunya itu di alumni hub gitu, seperti itu kegiatan Oh, ke dalamnya. Kita kan belum punya seperti itu tuh. ya, ya karena alumni kita belum besar semua, Pak. Kalau UI teman alumninya kan udah banyak yang besar-besar, Pak. Jadi ya Oh untuk itu dia lebih mudah untuk membantu ke bawah. Saya iya. sadar Pak, Nah, dengan keadaan alumni kita, Pak. salah satunya untuk mengarah ke sana, kita kan sering di persimpangan jalan itu. Di satu Ya. pihak alumni itu ada yang berpikiran sebaiknya punya badan usaha atas nama alumni. Ada pikiran lain alumni itu jangan buat badan usaha karena nanti bisa bersaing dengan kegiatan usaha anggotanya. Hmm. Alumni itu cukup mempertemukan saja pengusaha anggota-anggotanya yang menjadi pengusaha untuk bekerja sama. Alumninya sendiri tidak perlu membuat badan usaha. Bagaimana tuh menurut Erwin? Ada dua aliran tuh. Kalau menurut saya sih lebih bagus, Pak, dipertemukan dengan yang membutuhkan, dengan yang udah ada modal besar. Menurut Oh. saya yang pertama tadi, Pak, bagus itu, Pak. Ya, maksudnya apakah alumni itu punya badan usaha atau alumni tidak perlu badan usaha, yang perlu adalah membesarkan badan usaha anggota-anggotanya gitu. Nah itu, Pak, itu yang terakhir yang penting itu, Pak, Yang terakhir membesarkan ya. badan usaha yang udah berjalan. Oh, supaya jangan sampai nanti alumni bersaing dengan anggota kalau sama-sama punya badan. Sebenarnya ada sisi negatif atau positifnya, tapi kalau saya Iya, sih iya. menilainya yang terakhir itu, Pak, membesarkan badan usaha yang udah ada. Iya, iya, iya. Menurut Bapak nih, misalkan Iya. ada alumni yang membutuhkan, menurut Bapak dengan keadaan alumni yang kita sekarang, bisakah seperti itu? Sebaiknya begini, kalau bisa atau tidak bisa, itu kita lihat tingkat kepercayaan antar alumni Oh, iya, iya. sejauh mana sudah saling mempercaya. Karena kalau saya lihat alumni lain itu yang saya kenal ya, itu ada beberapa orang alumni berkumpul membentuk usaha dan jalan. Hmm. 4 orang, jadi keempat-empatnya itu jadi komisaris, tidak ada yang jadi direksi. Oh gitu ya, Pak? Kemudian untuk tenaga support misalnya IT yang mereka tidak punya, mereka cari alumni juga Iya, 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 di iya. daerah lain, tidak harus dalam satu daerah. Jadi erat sekali hubungan alumninya seperti itu. Gitu. Tanpa Mmm. alumninya sendiri, induk organisasinya tanpa memiliki badan usaha. Tapi anggotanya itu punya badan-badan usaha dan sesama mereka itu sudah saling percaya, itu kuncinya. Nah, tantangan Kuncinya kita ini di alumni kita itu apakah sudah sedemikian kuat saling percaya antar iya, iya, anggota, iya. itu dulu tuh. Berarti kuncinya saling percaya dulu ya, Pak? Iya, Sebelum makanya adanya seperti kegiatan kita ini, ya, ya, ya. podcast lalu kunjungan sosial itu sebetulnya ingin supaya saling percayanya itu tumbuh gitu. Kalau tidak saling percaya susah loh kita paksa tuh. Ayo Betul. modalin, kalau nggak percaya nggak mau dia. Itu dia. Yang perlunya memang lebih aktif lagi kegiatannya. Kalau sekarang kan kegiatan kita itu terbatas pada anggota yang sedang ada musibah baru kita bergerak kan. Atau ada tamu. Jadi pendorong utama aktivitas iluni kita itu minimum 2 menurut saya. 3 lah ya, minimum 3. Ada musibah, ada yang barale, dan ada tamu gitu. Itu yang kemudian Iya, iya. alumni. Kalau tidak ada tiga-tiganya, lalu tidak ada kegiatan gitu. Itu masih sebatas itu. Iya.
Betul sih, Pak. Iya, jadi mudah-mudahan kalau kegiatan makin bervariasi, lalu nanti yang angkatan muda bergabung, mari kita buat kegiatan yang lebih segar. Nah, gitu. Betul, Mudah-mudahan Pak. nanti tumbuh saling percaya. Kemudian juga Selasa nanti saya buka kelas online itu kan karena ada kebutuhan untuk saling mendukung gitu. Ya, Iya, seperti itu. Mudah-mudahan lah nanti tahun 2026 ini kita menjadi lebih cerah lah kegiatan alumni. amin. Semoga Iya, semakin iya. jaya, semakin kompak ya, Pak. Iya, iya. Nah, sekarang gini nih, satu lagi hal yang perlu saya tanyakan, hubungan alumni dengan kampus. Itu, menurut Herwin sebaiknya bagaimana? Kan saya juga dengar misalnya kampus itu berkata, alumni sumbangkanlah pemikirannya untuk kampus. Ya. Sementara dari alumni yang pernah datang, itu mengeluh. Kita sudah berkali-kali datang dan sudah memberikan masukan, tapi tidak juga diimplementasikan di kampus. Gitu. Jadi masih seperti itu. Apakah Herwin juga pernah mengalami hal yang sama, diundang kampus untuk memberi masukan gitu? Kalau diundang belum pernah, Pak. Iya, iya, iya. Tapi Belum. menurut Herwin sendiri, perlu tidak kampus itu memperoleh masukan misalnya di bidang kemajuan teknologi dari alumni? Itu sangat-sangat perlu sih, Pak. Jadi kalau kampus itu nerima dari alumni, jadi tahu dia keadaan di luar Hmm. itu kayak mana yang kita di lapangan. Kalau cuman di kampus saja ya orang-orang kampus nggak tahu keadaan realitanya di lapangan kayak mana, kemajuan teknologinya kayak mana. Iya, iya. Nah, ini aja nih, misalnya gini ya, Herwin kan berinovasi, Ya, tapi dalam satu lokal, satu kelas itu di kampus, belum tentu semua berinovasi. Jangan-jangan Herwin sendiri di satu lokal yang berinovasi. Lantas, kalau melihat adik-adik tingkat yang baru lulus alumni, menurut Herwin kompetensinya itu sejauh mana? Apakah sudah memadai yang baru lulus ya, yang belajar di ya, ya. kampus gitu? Atau menurut Herwin masih harus banyak ditingkatkan lagi gitu? Kalau menurut saya banyak harus ditingkatkan lagi, Pak. Saya karena bisa berinovasi karena saya ada workshop sendiri, Pak. Iya, Kayak iya, ya, kalau misalkan kayak universitas yang ternama lah, ya kayak ITB, UGM. Saya pernah ke Universitas Makassar, Pak. Orang iya. itu workshop itu memang dikelola oleh mahasiswa sendiri. Dia orang apapun yang dibikin mahasiswa dibebaskan. Nah, Iya, iya, itu iya. itu kalau misalkan di kampus kita kan belum, misalnya kita mau bikin ini dilarang, bikin ini dilarang. Sangat-sangat dibatasi, Pak. Harusnya kampus itu memberikan akses workshop sepenuhnya buat mahasiswa, apa yang mau dibikin, apa yang mau diinovasi, bisa dia mengapresiasikannya di sana, Pak. Oh, Itu jadi yang dulu sangat-sangat kurang. waktu Ya, PIMNAS di ya. kampus, jangan-jangan karya Herwin itu dikerjakannya di workshop di rumah ya? Sebagian ada yang di rumah, Pak. Sebagian Iya, ada iya. juga yang kerjasama gitu. Iya, iya, iya. Artinya ya kalau tidak punya dukungan fasilitas di rumah, hanya mengandalkan dari kampus, belum tentu Susah, Pak. juga bisa. Ya. Susah ya. Iya, Saya iya, lebih iya. banyak Iya, mengandalkan waktu fasilitas workshop saya di rumah, Pak. Kebetulan Bapak kerjanya bagian bubut bengkelas saya. iya. Kebetulan Iya. saya memang dari kecil itu saya memang bus besar dari Bapak. Saya dari kecil saya udah di bengkel, Pak. Iya, 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 mengerti, mengerti. Iya, iya. Jadi Oh, kalau misalkan kampus pengen mengembangkan mahasiswanya itu ya mulai semester 1 itu bebaskan workshop itu untuk mahasiswa. Itu iya, saran saya iya, yang iya. pertama itu, Pak. Jadi Iya, apapun iya. yang mau dibikinnya, jadi di sanalah muncul ide-ide baru itu, Pak. Iya, 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 iya. Jadi kalau kendala saat ini ya itu tadi keterbatasan menggunakan fasilitas workshop kampus ya Ya. kendalanya. Itu pernah kalau di UNP waktu itu kan izinnya kan agak-agak apa, Pak, sebenarnya harus butuh izin-izin itu, izin ini, banyak, Pak. Iya, Jadi ya kita untuk melewati itu aja udah sebagian orang yang semangatnya kurang pasti, "Oh, repot kali, nggak usah lah," mau akhir-akhirnya iya, mundur. iya, iya, iya. Oh, baiklah, iya, iya. Baik, Erwin, ini kita sudah hampir berapa ini? 40 menit lebih ya. Iya, Nah, pesan-pesan dari Herwin untuk alumni. Nah, ini sebelum kita tutup. apa ya, Pak? Ya pesannya sih ya semoga segi para alumni
yang membutuhkan, yang berlebih saling menguatkan lah. Terus, bagi yang, apa ya kayak ada inovasi atau apa, yang, apa ya, para alumni bisa bantu. Nah, salah satunya yang udah yang kita laksanakan sekarang, Pak, ide yang lain-lainnya. Iya, iya, iya. Terus sekarang alumni kita sih saya tengok sih, Pak, lumayan lumayan apalah, Pak, lumayan kompak. Ya tinggal Iya, ya tinggal ya tinggal ya next-nya kayak ide-ide Bapak yang sekarang yang mau Bapak rencanakan inilah. Itu iya, iya. sebenarnya tinggal diluruskan lagi, Pak, misalkan ide kayak yang tadi, Pak, expo, kita gabung ke SMK buat, inovasi kayak pokoknya yang kita bicarakan tadi lah, Pak. Iya, iya, iya. Baik, baik. Ya, baik. Terima kasih, Herwin. Demikianlah sahabat alumni, kita sudah berjumpa dengan sahabat Herwin Riyadi. Jangan lupa untuk dukung kegiatan usaha Umar Sports untuk perangkat olahraga, terutama bulu tangkis dengan raket yang lebih long lasting, lebih tahan lama dipakai, tahan banting, lalu juga sepeda listrik. Itu Ada inovasi yang sangat menarik untuk dicoba. Ayo kita saling dukung sesama alumni. Baik, terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.